Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita membahas tema yang penting bagi kita semua, baik bagi para hadirin maupun bagi pembicara sendiri, karena kita tahu tidak ada di antara kita yang luput dari dosa-dosa ya, tinggal banyak atau sedikit ya. Tetapi kalau dosa, kita semua pasti berdosa. Bahkan mungkin bisa kita pastikan hampir setiap hari kita berdosa. Oleh karenanya diriwayatkan Hasan rahimahullah pernah berkata, "Kullu yaumin la yu'sallahu fihi fahuwa Eid." Setiap hari kalau kau tidak bermaksiat pada Allah itu adalah hari raya bagimu ya. Karena siapa yang sehari tidak bermaksiat dia pasti bahagia, pasti. Dia pasti bahagia. Kebahagiaan yang keluar dari hati yang Allah berikan sinar cahaya pada hatinya, maka dia sedang berhari raya sebenarnya. Tapi siapakah orang tersebut yang hari-hari dia lewati tanpa dosa? Dan kalau kita renungkan orang-orang solehin, ya, bagi mereka dosa adalah perkara yang kalau bahasa kita selalu menghantui ya, kalau bahasa kita ya. Bahasa kita mungkin kurang pas tapi selalu menjadi perhatian mereka meskipun mereka sudah bertobat. Oleh karenanya diriwayatkan dari Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau berkata, "Wa ya sau'atahu minka wa in afaut." Dia berkata, sungguh tetap malu kepada engkau ya Rabb meskipun engkau telah memaafkan. Karena kita tahu ada khilaf di kalangan para ulama tentang dosa jika seorang sudah bertobat darinya kemudian diampuni oleh Allah, apakah masih diperlihatkan oleh Allah atau tidak pada hari kiamat kelak. Maka dua pendapat di kalangan para ulama, sebagian mengatakan tidak akan diperlihatkan lagi. Ini merupakan konsekuensi dari nama Allah Al-Afu, dan makna nama Allah Al-Afu di antaranya dari afu artinya menghilangkan jejak. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwasanya tetap diperlihatkan sebagai bentuk kasih sayang Allah agar semakin bersyukur. Allah ingatkan dosa-dosa yang pernah dilakukan meskipun telah diampuni. Akan tapi orang-orang salihin mereka tidak melupakan dosa-dosa mereka. Mereka mengingat dosa-dosa mereka ya. Oleh karenanya tadi Fudail berkata, "Wa ya sau'atahu minka wa in afaut." Ya. Tetap malu, sungguh malu berhadapan dengan engkau ya Rabb meskipun engkau telah memaafkan. Karenanya kita baca tentang hadis syafa'atul uzma ketika orang-orang di hari kiamat kelak datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat dari beliau, tetapi beliau menolak. Padahal manusia ketika itu telah menyebutkan keutamaan Nabi Adam. Mereka berkata, "Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadaihi wa asjadalaka malaikatah." Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Allah telah ciptakan engkau secara spesifik dengan kedua tangannya. Allah telah mengajarkan engkau segala sesuatu. Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepadamu. Ala tara ma nahnu fih, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi cucu-cucumu? Ya. Ala tara ma qad balagha bina, tidakkah kau lihat kesulitan yang kami hadapi? Maka Nabi Adam menolak. Kemudian dia mengatakan, aku telah berdosa. Allah telah melarangku mendekati suatu pohon lalu aku melanggar. Padahal kita tahu bahwasanya Nabi Adam alaihissalam sudah bertobat dan tobatnya telah disebutkan dalam Al-Quran. Fataba alaih. Allah telah bertobat. Allah telah menerima tobatnya Nabi Adam. Dan Nabi Adam sering kita bermunajat kepada Allah dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Allah ampuni Nabi Adam. Itu pun tidak membuat dia kemudian pede alaihissalam dan tetap dosa yang mungkin itu dosa kecil, itu bukan dosa besar. Bukan dosa besar.
Ya, tapi itu tidak membuat beliau lupa dari dosa tersebut. Dan sebagaimana juga Nabi Musa alaihissalam juga melakukan dosa kecil, pernah membunuh seorang tanpa sengaja, maka orang-orang ketika minta syafaat dari Nabi Musa, dia mengatakan, "Inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha." Aku telah membunuh jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nafsi, nafsi, saya juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain. Jadi mau saya, orang-orang solihin ya, di antara yang mereka pikirkan, kalau bahasa tadi saya katakan menghantui mereka adalah dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Dosa-dosa yang pernah mereka lakukan ya. Mereka ingat dosa-dosa mereka. Oleh karena di antara ibadah adalah kita ingat dosa kita. Kita ingat dosa yang pernah kita lakukan. Dan itu faedahnya banyak ya. Ya. Kita tidak jadi sombong, kita jadi angkuh, kita mengingat kematian, kita mengingat akan hari kiamat, kita akan mengingat hari persidangan. Bagaimana kalau kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh indah seorang duduk kemudian dia mengingat dosa-dosanya, baik yang sudah dia bertobat darinya maupun yang dia belum bertobat darinya. Dengan mengingat dosa-dosa tersebut dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenung ketika kita merenungkan tentang dosa-dosa kita atau kita ketika sedang berdosa, hendaknya kita renungkan perkara-perkara berikut ya. Semoga membuat kita menjadi lebih baik dan membuat kita semakin semangat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, tentunya ini perlu bagi kita semua karena sebagian orang dia ingin bertobat tetapi dia sudah tertawan oleh syahwatnya. Dia sudah tertawan, dia enggak bisa apa-apa. Sudah ditawan oleh syahwatnya, sudah tunduk oleh syahwatnya sehingga dia harus memenuhi keinginan syahwatnya. Marilah kita merenung bersama ya, agar kita sama-sama bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhwan dan akhwat, tentunya ketika saya bicara tentang dosa, dosa itu banyak macam ya. Dosa itu banyak macam. Ada dosa ketika seorang bersendirian, dia tidak bisa jaga pandangannya. Ada dosa seorang terjerat dengan riba, dia tidak bisa meninggalkan riba karena menurut dia disitulah mata pencahariannya. Ada orang terjerat dengan dosa ghibah, kalau tidak ghibah dia rasanya tidak nyaman ya. Sehingga setiap hari dia harus berghibah ria. Ada yang terjalin dengan cinta yang tidak syar'i, sudah berkeluarga masih hubungan dengan orang yang tidak syar'i. Kenapa? Dia tertawan oleh apa? Syahwatnya. Dan banyak dosa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan orang-orang sekitar kita. Ada yang mungkin durhaka kepada orang tuanya, ada yang cuek dengan anak-anaknya, ada yang tidak perhatian terhadap istrinya, ada yang membangkang suaminya. Dosa banyak, dosa sangat banyak. Mungkin setiap kita ada yang terjebak dengan dosa sehingga dia sulit untuk meninggalkannya. Ya, sulit untuk meninggalkan. Apalagi dosa tersebut terkait dengan kemaslahatan duniawi. Sehingga mau ditinggalkan susah. Karena ada kemaslahatan apa? Duniawi. Mau ditinggalkan seakan-akan dunia akan pergi darinya. Maka dia pun bertahan dalam dosa tersebut karena ada kemaslahatan duniawi. Yang seperti ini banyak. Dan seperti ini banyak. Menjadikan maksiat sebagai sarana langsung mata pencaharian atau pendukung mata pencaharian. Banyak. Sebut contohnya banyak sekali. Ya. Taib, maka beberapa perkara yang hendaknya kita renungkan. Yang pertama, ikhwan, ya. Ketika seorang bermaksiat, sungguhnya dia berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihatnya dengan penilaian, bukan sekedar melihat saja tapi melihatnya dengan penilaian setiap detik-detik yang dia lewati dilihat oleh Allah dengan pengawasan yang tajam. Makanya di antara nama Allah Ar-Raqib. Kata Allah, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sungguhnya Allah itu Maha mengawasi kalian. Dan Raqib bukannya sekedar melihat, dia lebih spesifik dari melihat. Tetapi
dia melihat dengan mengintai dengan tajam seperti seorang yang ketika berada di pinggir pantai kemudian dia menjaga di markab. Markab itu areal untuk mengawasi kalau ada kapal masuk, maka dia dengan lampunya, lampu sorotnya dia melihat dengan awas. Oleh karenanya ketika kita sedang maksiat, ya, jangan sampai hilang dari diri kita bahwasanya Tuhan kita sedang melihat kita dengan mengawasi sambil menilai. Oleh karenanya Nabi menasihati sahabat dengan berkata, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Karena dimanapun engkau berada, kau tidak akan luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan istahyu minallahi haqqal haya. Takutlah, malulah kepada Allah dengan rasa malu yang benar. Dalam sebagian riwayat dikatakan sebagaimana engkau malu dengan seorang soleh dari kaummu. Kalau kita bermaksiat kemudian enggak usah orang soleh, anak kita lewat aja kita malu. Melakukan hal yang tidak pantas, apalagi kalau ketahuan istri kita, apalagi kalau ketahuan murid kita, apalagi kalau ketahuan guru kita, kita malu. Makanya sebagian salaf mengatakan la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik. Janganlah kau menjadikan Allah adalah yang paling rendah dari orang-orang yang melihatmu. Artinya kalau kau sama orang malu harusnya sama Allah lebih malu. Tapi kenyataan yang terjadi ketika kita tahu tidak ada yang lihat dan kita tahu hanya Allah yang lihat, kita cuek. Ya. Makanya sebagian salaf ketika menafsirkan firman Allah, "Ma gharraka bi rabbikal karim." Ya. Apa yang buat kau terpedaya ya dengan Rabbmu yang maha baik ya sehingga kau terus bermaksiat. Maka dia mengatakan suturuka al-murkhah. Ya karena selama ini aku bermaksiat kau tutup aibku. Sehingga berani lagi. Ya Allah baik. Allah tutup, tapi bukan berarti ketika Allah tutup Allah tidak lihat. Allah senantiasa mengawasi dan senantiasa menilai. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 10, kata Allah, "Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sama saja kalian itu di sisi Allah sama saja. Apakah seorang yang berbisik-bisik dengan ucapannya atau yang berbicara dengan terang-terangan, wa man huwa mustakhfin bil lail, atau orang yang sedang bersembunyi di malam hari, wasaribun bin nahar, atau terang-terangan di siang hari, bagi Allah sama saja. Mau bermaksiat di depan umum, bermaksiat sendirian, bagi Allah, Allah melihat semuanya dan Allah menilai. Demikian juga dalam surat An-Nisa 108 Allah berfirman, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bakalan bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf menafsirkan yastahyuna minan nas wa la yastahyuna minallah. Mereka malu kepada manusia, tapi mereka tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bermaksiat, kita tidak akan bisa lolos dari Allah, tidak akan lolos dari pengawasan Allah, dan kapan Allah ingin melakukan sesuatu pada kita, maka akan terjadi. Makanya jin berkata dalam surat Al-Jin, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sungguhnya kami mengetahui, para jin berkata, dan sungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah, dan sekali-sekali kami pun tidak dapat lari dari kekuasaan Allah. Itu jin yang diberi kekuatan oleh Allah. Mereka sadar mereka tidak bisa kabur dari pengawasan Allah, tidak bisa kabur dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia yang punya banyak keterbatasan. Maka ketika kita sedang bermaksiat, yakinlah kita sedang dilihat Allah. Maka tinggalkan, hadirkan sebentar saja. Ya Allah, engkau melihatku dan saya yakin engkau sedang melihatku. Ini kalau kita hadirkan sebelum bermaksiat, maka manfaatnya luar biasa. Tetapi kalau sedang bermaksiat, kemudian kita hadirkan ini, terkadang syahwat kita mendominasi. Sehingga tidak bermanfaat lagi mengingat hal tersebut. Meskipun terkadang bermanfaat, seperti diriwayatkan ada seorang lelaki mengajak berzina seorang wanita,
ketika mereka sudah di tengah gelap malam, tidak ada yang melihat, ya. Kemudian dia berkata, "Ma ma'ana illal kawakib." Tidak ada yang bersama kita kecuali bintang-bintang. Sudah kita berzina aja, enggak ada orang lain. Yang ada cuma apa? Bintang-bintang. Bintang-bintang mau ngapain bintang-bintang? Maka sang wanita yang diajak berzina berkata, "Fa aina mukaukibuha?" Kalau gitu mana yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Bersama kita atau tidak? Maka kalau kita lagi maksiat, ya, lagi mungkin duduk kemudian bersendirian, lagi nonton Korea, ya, ingat-ingat, aduh Allah lagi ngeliat nih. Seri berikutnya, sudah satu seri aja, jangan dua seri. Seri kedua Allah lihat lagi, dan Allah lihat dengan awas. Allah lihat dengan awas, dengan penilaian yang ketat. Malu enggak detik-detik kita lewati, kemudian kita sedang bermaksiat. Ikhwan-ikhwan yang chattingan sama akhwat, hati-hati. Lagi chatting, Allah lihat enggak lagi chattingan? Apalagi lagi video call. Hati-hati ya. Ummahat juga demikian, berselancar di dunia maya, kemudian lihat apa yang dilihat, kontak dengan siapa yang dia kontakin, ya. Sungguhnya Allah Maha melihat. Tapi ini yang pertama, mungkin kita renungkan ketika kita sedang berdosa, ya, atau sedang melakukan dosa. Yang kedua, ketahuilah ketika engkau sedang berdosa atau kita sedang berdosa atau sebagian kita sedang berdosa, karena kita semua pendosa. Bahwasanya ketika kita berdosa kita sedang bodoh. Sedang bodoh. Dan Allah mensifati semua orang yang berdosa adalah orang bodoh. Orang bodoh. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 17. Kata Allah, "Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Sungguhnya taubat itu Allah berikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan bijahalatin karena kebodohan. Dengan kebodohan kemudian mereka bertobat sebelum gorgorah, sebelum nyawa di kerongkongan. Allah mensifati, di sini kata Allah, ya'maluna su'a bijahalah, melakukan dosa dengan kebodohan. Ini dengan kebodohan ini adalah wasfun lazim. Wasfun lazim itu orang yang melakukan maksiat dia pasti bodoh. Kenapa dia bodoh? Di antara bentuk kebodohannya dia mendahulukan kenikmatan dunia dengan mengorbankan kenikmatan akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian mendahulukan kesenangan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bukankah ketika dia bermaksiat berarti bisa jadi, ya, dia terjerumus dalam neraka dan bisa jadi dia terluput dari kenikmatan surga yang sempurna dan abadi? Mungkin atau tidak? Mungkin. Maka berarti dia bodoh. Dia bodoh. Orang bodoh, orang yang mengambil sedikit hanya sesaat, kemudian mengorbankan yang banyak dan sempurna. Itu orang bodoh. Makanya kita semua ini kalau bermaksiat sedang bodoh. Lagi sebodoh-bodohnya. Antum tahu hidup ini cuma sebentar, 60-70 tahun. Setiap detik yang kita lewati dalam ketaatan akan Allah ganti dengan kenikmatan yang sempurna dan abadi. Sebagai contoh, salat 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang salat 2 rakaat sebelum subuh, khairu minad dunya wa ma fiha. Akan diganti oleh Allah yang mungkin kita kerjakan 2-3 menit, Allah akan ganti dengan kenikmatan yang lebih baik dari seisinya. Lah, ini kita bukan hanya tidak salat 2 rakaat sebelum subuh, bahkan kita sedang bermaksiat karena ada kelezatan yang kita rasakan. Maka orang yang mendahulukan kelezatan yang sesaat, sebentar, yang kemudian ujungnya adalah penderitaan, adalah orang bodoh dengan mengorbankan apa? Kenikmatan yang abadi. Ini bodoh yang pertama. Mendahulukan yang sedikit, meninggalkan yang banyak. Bodoh yang kedua, bahwasanya kenikmatan tersebut berujung pada kesengsaraan. Tidak ada maksiat kecuali ujungnya kesengsaraan. Maksiat apapun. Maksiat apapun. Kalau seorang sebelum nonton film Korea, dia cek kebahagiaan dalam hatinya. Dia cek aja, dia cek sebentar, dia rasa kemudian nonton film Korea 1 jam. Ketika nonton film Korea tersebut mungkin dia senang, mungkin dia gembira, mungkin dia tertawa dengan, saya enggak tahu, saya juga belum pernah nonton, maksudnya dengan berbagai macam apa? Khawatir saya salah persepsi. Mungkin ada syahwatnya, ada senang-senangnya, ada ketawa-ketawanya. Mungkin dia bahagia 1 jam, setelah coba cek hatinya, pasti hatinya mengeras.
Hatinya pasti mengeras. Ketika hatinya mengeras dan itu efeknya langsung, tidak menunda, tidak tertunda, langsung. Maka saat itu kebahagiaan dia dicabut. Maka ngapain kita bodoh sekali kita berusaha menerjang kelezatan yang ujungnya kesengsaraan. Betapa banyak orang tidak lagi hasrat sama istrinya. Jadi ini nyata, saya ketemu seorang cerita dari dokter mengalami banyak pasien laki-laki datang tidak bisa lagi hasrat sama istrinya. Sehingga dia harus jajan terus. Ngerti jajan enggak? Ngerti enggak? Ya, jajan. Karena kalau dia tidak jajan, dia tidak bisa lezat. Coba. Ada Allah kasih sesuatu yang mubah, yang halal di depan dia, sudah dia tidak bisa rasakan lagi, sehingga dia selalu dalam kesengsaraan. Habis berzina, dia mikir lagi zina berikutnya. Sengsara sebelum mendapatkan zina berikutnya. Taib, apa yang dia dapatkan? Kelezatan saat kemudian disusul dengan apa? Kesengsaraan. Berbeda ketika seorang berlezat-lezat dengan yang Allah halalkan. Setelah dia berhubungan, dia bahagia, tambah cinta, tambah sayang, ngobrol lagi. Ada kebahagiaan yang Allah berikan karena dia berlezat-lezat dengan yang halal. Semua kelezatan maksiat ujungnya kesengsaraan. Itu sudah kaidah. Kelezatan apapun. Sehingga seorang sampai banyak datang ke dokter masalah, lihat istrinya sudah enggak ada hasad. Coba bayangkan antum tinggal di rumah sama perempuan yang antum lihat muak, kira-kira jengkel atau menderita tidak? Menderita. Tapi inilah istri yang resmi, yang status resmi dia. Sementara ngelihat dia nggak pernah ada hasrat. Kenapa? Karena terlalu sering bermaksiat. Ada kawan pejabat telepon saya, Ustadz, ini gimana nih anak buah saya cantik-cantik Ustadz. Terus gimana Ustaz, saya tundukkan pandangan. Saya lihat cuma bisa ngiler tapi nggak bisa dimakan. Ibarat kita lihat es krim lagi musim panas, es krim kita pingin tapi kita nggak bisa ngambil. Ternyata es krimnya dimakan sama orang lain. Lebih menderita mana? Seorang musim panas tidak lihat air dingin atau lihat air dingin tapi tidak bisa diambil. Bingung ya? Lebih sengsara, ada kelezatan kita nggak cuma ngiler doang, penasaran nggak bisa ngapa-apain. Itu sengsara. Itulah gambaran orang kalau mengumbar pandangan lihat sesuatu yang cantik dia terus ketagihan tapi dia diliputi dengan kesengsaraan. Itu yang dialami para pelaku maksiat. Oleh karenanya hanya orang bodoh yang bermaksiat dan kitalah orang-orang bodoh tersebut. Ketika bermaksiat kita itu hanya menimbulkan kesengsaraan. Tidak usah jauh-jauh, seorang yang sering buka medsos, kemudian lihat perempuan, buka aurat terbuka ini. Hatinya, dia ada kesenangan, kelezatan lihat berita. Coba cek hatinya, jujur. Kok saya hati jadi keras? Hati keras. Kenapa? Banyak maksiat yang kita lihat di medsos. Maka orang bermaksiat, orang yang bodoh. Oleh karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia berdoa, dia tidak ingin jadi orang bodoh. Ketika dia dirayu oleh ibu-ibu Mesir, dia berkata, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Kata Yusuf alaihissalam, ya Rabbku, aku lebih suka di penjara daripada memenuhi rayuan para wanita tersebut. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, asbu ilayhinna, maka aku akan condong kepada mereka. Wa akum minal jahilin, dan aku akan termasuk orang-orang yang jahil, yaitu aku akan terjerumus dalam maksiat. Maka apapun Al-Quran yang antum hafal, betapapun antum sedang ikut pengajian, kita sering baca buku agama, bahkan kita panitia pengajian, bahkan kita ustadznya, tapi kalau kita sedang maksiat, sesungguhnya kita sedang bodoh. Sepakat atau tidak? Sepakat. Nah, taruhlah, ini saya sederhana. Antum punya istri sekarang, cantik tapi relatif, teman. Cantiknya khilaf, paham? Tapi ada perempuan cantik sepakat ijma, semua bilang dia cantik. Istri antum masih khilaf. Tetapi menurut antum cantik. Tapi kalau antum sering lihat yang ijma, ini sepakat jadi jelek di mata antum.
Bodoh enggak akhirnya ada yang halal tidak bisa antum nikmati, sementara yang lezat tidak antum sengsara dua-duanya. Yang lezat tidak bisa antum nikmati, yang ada halal jadi enggak enak. Bodoh atau tidak? Bodoh, goblok bukan bodoh. Tapi coba antum merubah diri, bertobat pada Allah, tundukkan pandangan. Ini yang halal jadi nikmat. Allah beri kebahagiaan karena antum menempuh cara yang halal. Itu berlaku bagi laki maupun wanita. Wanita yang sering lihat yang macam-macam, kelezatan hilang. Hasrat kepada suami hilang. Hidup di dalam rumah tangga menjadi sengsara. Taat kepada suami dengan terpaksa, tidak ada rasa cinta. Kasihan. Menyiksa diri sendiri, bodoh atau tidak? Bodoh. Apalagi saya bilang ibu-ibu yang suka nonton film Korea, suaminya jadi kelihatan donat gosong. Lihatnya cowok putih, bibir merah, apa suami, waduh. Udah gini, donat gosong, pakai wijen. Repot. Siapa yang sengsara? Kita yang sengsara. Kita yang sengsara. Antum kira nonton film box office antum bahagia, lezat iya, setelah itu antum sengsara. Demi Allah antum sengsara. Demi Allah kita sengsara. Maka orang bermaksiat itu goblok dan kita lah orang-orang goblok tersebut. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Baik, berikutnya. Ikhwan, kita renungkan tentang dosa kita. Apakah ada dosa bisa menggugurkan pahala? Ada, sebagian dosa disepakati oleh ulama bisa menggugurkan pahala. Contohnya syirik bisa menggugurkan seluruh apa? Pahala. Contohnya misalnya al-man wal adha menggugurkan pahala sedekah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Berarti tadinya pahala sudah ada, sudah diterima oleh Allah, dicatat dalam amal timbangan kebajikan kita. Tahu-tahu kita melakukan maksiat. Maksiat tersebut berupa al-man wal adha, dan ini maksiat yang langsung berhubungan dengan sedekah tadi. Ketika kita melakukan al-man wal adha, kita ungkit, saya dulu yang bantu kamu kan. Nah, kita ungkit ini, ungkit. Kita menyakiti orang yang sudah kita bantu, maka ketika itu pahala kita hilang. Berarti ada maksiat yang bisa menggugurkan apa? Pahala. Ini ada yang disepakati, ada yang khilaf. Contoh lagi Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika dapat kabar ada seorang sahabat melakukan bai'ul ainah, yaitu riba. Maka Aisyah peringatkan, kata Aisyah, sampaikan kepada beliau, annahu qad abtala jihadahum ar Rasulillah illa an yatub. Sungguhnya dia telah melakukan riba dan dia telah menggugurkan dan membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah kecuali dia bertobat. Bayangkan Aisyah sampaikan dengan tegas. Riba, sekali riba, apa pahala? Pahala luar biasa seorang berjihad bersama Nabi. Sampai para ulama dari sebagian salaf ketika ditanya, mana yang lebih afdol, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah dari Bani Umayyah yang terkenal sangat adil, sangat soleh, sehingga sebagian orang mengatakan dia lebih afdol daripada Muawiyah. Sebagian salaf membantah, saya lupa apakah Fudail bin Iyad atau seorang salaf mengatakan Muawiyah lebih afdol karena Muawiyah sahabat. Debu yang masuk di hidungnya Muawiyah ketika berjihad lebih afdal daripada amalnya Umar bin Abdul Aziz. Sampai ada salah mengatakan demikian karena keutamaan berjihad bersama siapa? Nabi. Aisyah kemudian mengingatkan, kau riba, bisa jadi ribamu membatalkan apa? Jihadmu bersama Rasulullah. Tapi kita gampang-gampangin riba, mendukung riba. Berarti ada dosa yang bisa menggugurkan pahala sebelumnya. Sampai dalam sebagian asar Imam Ahmad mengingatkan hati-hati mengumbar pandangan. Bisa jadi mengumbar pandangan yang haram menggugurkan sebagian pahalamu. Maka kalau kita mau bermaksiat renungkan, jangan-jangan kita maksiat ini ada pahala kita yang gugur. Rugi. Tentu tidak semua ya, tapi ada, kita nggak tahu yang mana. Ini head to headnya dengan apa kita nggak tahu. Seperti man wal adha, head to headnya dengan sedekah. Ini dilakukan sedekah gugur. Tapi kalau memandang aurat wanita apa yang gugur kita nggak tahu. Maka
ketika seorang ingin bermaksiat, dia hadirkan makna ini. Jangan-jangan apa yang sudah saya kerjakan selama ini bisa hancur. Makanya saya ingat kisah tentang seorang syekh yang digoda. Saya sudah pernah ceritakan kisah ini. Ketika dia pergi ke luar negeri, kemudian dia di kamar, masuk ke hotel, mungkin hotel umum, tiba-tiba ada yang ketuk pintu di malam hari, ternyata dia buka pintu, perempuan yang sangat cantik jelita dengan pakaian yang sangat menggoda. Maka dia langsung kunci pintu. Sementara perempuan tersebut terus ketuk pintu, maka dia sholat dan dia sujud. Saya itu cerita kepada kawan saya cerita kepada saya. Di antara doa dia bilang, ya Allah, apakah aku harus hancur malam ini? Sekian lama aku berdakwah, sekian lama aku harus hancur malam ini? Harus gugur amalanku malam ini. Dia takut, sampai dia berdoa sampai ketukan itu selesai. Mungkin perempuannya ngantuk-ngantuk, terus tidur. Selamat. Dia selamat. Ya, laki-laki digoda perempuan, kalau tidak tergoda berarti tidak normal. Kalau tergoda normal, tapi jangan maju, mundur. Syekh tadi ya. Kalau hasil disebutkan, teman saya cerita, Syekh itu dia cerita setelah dia selamat, dia bahagia. Ketika dia pulang, dia di Jeddah, dia turun dari pesawat, tiba-tiba ada telepon. Dia angkat, zaman dulu dia telepon. Tanya kenapa? Kata Syekh, tahu-tahu ada yang bilang, Syekh, saya menawarkan putri saya buat antum. Allahu Akbar. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi antum enggak ada begitu kan? Lagi digoda. Enggak ada gantinya. Maksudnya ini kisah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, kemudian apa yang sudah kita kerjakan jadi apa? Gugur. Kita enggak tahu ini gaib. Dosa ini bisa menggugurkan apa? Wallahu alam bisawab. Tetapi sebagian ahlu sunnah berpendapat bahwasanya sebagian dosa bisa menggugurkan sebagian apa? Pahala. Sebagian ada nasnya, sebagian mereka bilang intinya ini ada. Cuma dosa ini gugurkan apa? Wallahu alam. Allah alam. Mari kita renungkan apa yang sudah kita perjuangkan selama ini. Tadi riba bisa menggugurkan jihad, bayangkan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Berikutnya ikhwan, yang perlu kita renungkan, yang berapa ini? 4. Bahwasanya ketika kita bermaksiat dan kita berani menerjang suatu kemaksiatan, bisa jadi itu awal dari perubahan kehidupan kita menuju yang buruk. Ini bisa jadi. Dimulai dari seorang ujub misalnya, sehingga dia berubah kehidupannya. Dari kesombongannya bisa berubah jadi kehidupannya berubah total. Ini titik awal nuqtatut tahawul kata istilah orang, yaitu titik perubahan drastis. Karena dia menerjang satu maksiat, ternyata kemudian dia berubah sampai akhir hayatnya. Hati-hati. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 110, kata Allah, wa nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka kami palingkan hati dan penglihatan mereka, kami palingkan sebagaimana sebelumnya mereka pernah berpaling dari awal. Itu Allah sebutkan banyak orang kafir tidak bisa dapat hidayah. Ketika Rasulullah mendakwahkan kebenaran, mereka tahu secara logis ini benar, tapi mereka paksa untuk menghindar, akhirnya mereka dipalingkan selama-lamanya. Gara-gara satu titik penentu. Bisa jadi maksiat yang kita lakukan waliyadzubillah, titik penentu berubah seorang. Ngeri. Bisa jadi dia gara-gara ada transaksi riba, dia sudah tahu riba, dia ragu-ragu, akhirnya dia terjang riba tersebut, akhirnya dia ketagihan riba sampai mati. Bisa jadi atau tidak? Bisa. Akhirnya ketika dia sudah ketagihan riba, dia cari dalil-dalil ustadz-ustadz yang membolehkan riba. Bukan cuma itu, akhirnya dia membahlul-bahlulkan orang yang keluar dari instansi ribawi. Bisa jadi? Bisa. Bisa. Satu maksiat merubah kehidupan apa? Seseorang. Kalaupun tidak merubah secara total, menjadikan dia berlanjut pada maksiat-maksiat yang lain, maka dikatakan bahwasanya maksiat tunadi bi akhwatiha. Setiap maksiat akan manggil teman-temannya yang lain. Dan itulah kebiasaan maksiat.
Allah berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka menyimpang, Allah semakin simpangkan hati mereka. Maksiat menimbulkan maksiat yang lain. Hatinya sudah menyimpang, disimpangkan lagi. Kenapa Allah simpangkan lagi? Akibat dari maksiat yang pertama. Sampai Allah sebutkan sebagian sahabat ketika lari dari perang Uhud, kata Allah, "Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahumuz syaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum." Allah ceritakan, sungguhnya orang-orang yang kabur dari perang Uhud ketika perang sedang menyala, ada isu Rasulullah meninggal, sebagian bertahan. Sebagian kabur balik ke Madinah. Kenapa bisa kabur? Heran. Ada sebabnya. Allah ma'al innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani. Sungguhnya orang-orang yang kabur di antara kalian ketika terjadi perang, itu perang Uhud. Innamastazallahumuz syaitan, sungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan. Kenapa? Bi ba'dhi ma kasabu, akibat sebagian dosa yang pernah mereka lakukan. Jadi orang kalau melakukan dosa-dosa, dia semakin mudah tergelincir oleh syaitan, dan dosa ini akan memanggil teman-teman dosa yang lain. Ibarat kalau orang sudah misalnya suka ngelihat film, akhirnya dia mulai yang lain, mulai chattingan sama perempuan, mulai ini, mulai akhirnya zina, akhirnya apa? Berkembang. Tidak satu maksiat saja, maksiat tersebut akan berkembang. Maka ketika kita bermaksiat, segera bertobat. Jangan-jangan saya mulai ini, akhirnya saya berkembang yang lainnya. Dan itu banyak contohnya. Saya kalau mau cerita, gimana ya? Saya itu jangan sepele. Saya tidak bicara kalau orang sudah kejebak maksiat siapapun dia, orang awam, penuntut ilmu, dai, bisa kejebak pada maksiat-maksiat berikutnya. Bisa. Maka karena kita pasti berdosa, maka kalau kita berdosa segera bertaubat. Jangan tunda-tunda. Taib. Jadi bisa jadi seorang terjerumus dalam maksiat-maksiat berikutnya karena dosa yang pertama, apalagi kalau kita ada menggampangkan, maka hati kita berpaling kemudian semakin dipalingkan. Waliyadzubillah. Resikonya bukan cuma itu, tapi resiko-resiko berikutnya. Baik. Berikutnya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering orang memandang bahwasanya enggak ada dampaknya. Saya maksiat aman saja, jualan masih lancar, orang juga masih muliakan saya, aman-aman saja. Secara ekonomi tidak ada berkurang, justru customer semakin banyak gara-gara maksiat. Buktinya saya buka pintu maksiat sedikit ternyata semakin laris. Sehingga banyak orang memandang dampak maksiat hanya dari sisi duniawi, dari sisi fisik, dari sisi ekonomi. Saya sehat-sehat saja, MCU juga kolesterol normal, aman-aman saja. Habis bermaksiat juga kolesterol normal. Tayyib. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya justru dampak maksiat yang pertama adalah menyerang hati. Dan maksiat itu akan berdampak meskipun tidak langsung. Dia seperti racun yang masuk ke dalam tubuh, sedikit demi sedikit ada saatnya dia meledak. Dampak maksiat tidak harus sekarang. Bahkan kalau sekarang pun mungkin kau tidak sadar karena dampak maksiat itu yang pertama dia serang adalah hati. Orang kalau maksiat hatinya terserang, hatinya menjadi hitam. Semakin banyak maksiat semakin hitam dan ini langsung berdampak. Dia jadi malas beribadah, dia kurang khusyuk baca Quran. Ya. Dia tidak terenyuh ketika mendengar nasihat-nasihat. Kenapa? Hatinya mati. Tapi matinya pelan-pelan tidak langsung. Sehingga jangan antum lihat dampak maksiat hanya pada secara fisik. Saya aman-aman saja. Hati antum bermasalah. Bermasalah. Dan jika antum teruskan suatu saat akan hancur antum. Entah yang hancur akidah antum atau yang hancur adalah secara duniawi antum. Sampai diriwayatkan seorang salaf mengatakan, "Man talabal hadis li ghairillah mukira bihi." Siapa yang mencari ilmu hadis, mencari hadis ilmu periwayatan karena riya,
maka dia akan dibuat makar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makar itu apa? Apa itu makna makar? Makar itu dia digiring kepada kebinasaan tanpa dia sadari, seakan-akan natural, padahal kebinasaan. Dan itu kita lihat dalam banyak kejadian dalam kehidupan ini. Ada orang yang misalnya zalim, ketika dia berbuat zalim, dia merasa Allah tidak hukum dia ketika itu. Mungkin Allah hukum dia 20 tahun lagi. Mulailah dia mengalami kesusahan. Tapi saking naturalnya, sehingga dia tidak merasa itu akibat kezaliman yang dia lakukan. Itu Allah sedang berbuat makar kepada dia. Itu waliyadzubillah mengerikan. Maka seorang harus peka dengan dosanya. Karena kalau dia tidak peka, maka dia bisa terkena dampaknya. Ya, meskipun waktu yang panjang, tapi dia akan kena. Man talabal hadis li ghairillah mukira bihi. Siapa yang mencari ilmu riya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kena makar Allah cepat atau lambat. Baik. Dari situ coba kita renungkan hati kita. Kita dulu mungkin awal ngaji, ketika semangat ngaji, kita kalau enggak salat berjamaah hati kita rasanya berat. Sedih enggak salat berjamaah. Sekarang enggak salat berjamaah sekali dua kali aman enggak apa-apa, biasalah. Nabi aja ketiduran katanya. Biasa. Dulu kalau kita awal ngaji tundukkan pandangan lihat cewek terbuka aurat mungkin kita merasa aduh dosa ini. Udah lama ngaji malah terbiasa. Ini tidak terjadi sekarang. Ini dampak maksiat yang kita lakukan akumulasi yang mungkin tidak sadari ternyata efeknya ada. Efeknya ada. Sehingga kita biasa. Sampai kita melakukan maksiat, hati kita tidak merasa sakit. Berarti hati kita sedang berpenyakit, bermasalah, sehingga kita tidak peka. Makanya Ibnu Qayyim dalam dunia berkata, "Wallahi law annal quluba salimatun la taqatta'at asafan minal hirmani." Seandainya hati seseorang itu bersih, tentu dia akan tercabik-cabik ketika dia terhalang dari suatu kebaikan. Seorang ternyata misalnya tidak jadi melakukan tidak bangun malam ketiduran, dia sedih. Ada apa saya tidak salat malam? Kenapa saya beberapa hari terhalangi di salat malam? Kenapa hari-hari lewat saya tidak buka Quran? Dia sedih. Tapi kalau sudah akumulasi enggak ada rasa apa-apa. Ah biasalah. Memang salat malam tiap hari kan enggak wajib. Ada aja dalilnya. Enggak salat subuh, Rasulullah juga dalam hadis ketiduran salat subuh. Iya Rasulullah cuma sekali dua kali, kau 1000 kali tidak salat subuh. Terus menyamakan dengan Nabi SAW. Sehingga jadi biasa. Kalau orang hatinya ada kesempatan dia berbakti sama orang tua, tidak bisa dia menyesal kenapa saya tidak berbakti. Dia mau bersedekah enggak jadi, dia sedih kenapa saya tidak jadi bersedekah. Sedih. Karena ada kesempatan untuk naik level di surga, dia lewatkan. Kalau hati bersih seperti itu. Ya, sehingga ada hal yang kebaikan yang dia terhalangi darinya, maka hatinya tercabik-cabik. Ini jika hati seorang bersih dan selamat. Dan di antara dampak hati, tadi sudah saya sebutkan akibat maksiat, ya, terasa hambar ketika kita baca Quran, hadir pengajian, sholat malam, kok nggak ada kebahagiaan seperti kita rasakan dahulu. Ini akumulasi, hati-hati. Akumulasi. Sampai kita tidak peka terhadap maksiat. Makanya saya bilang kawan-kawan yang di Mekah, saya bilang ya ikhwan, kalau ente dapat ada orang seperti Abu Jahal di Mekah itu wajar. Kenapa? Di Mekah itu dia dilema. Kalau ingin di Mekah itu, kalau ingin memperbaiki hati maka sangat cepat luar biasa. Karena engkau di Mekah, di Ka'bah, kota suci, sholat 100.000 kali lipat. Tapi kalau kau kurang ajar di Mekah, hatimu hitam juga cepat. Karena semua ulama sepakat bermaksiat di Mekah tidak sama bermaksiat di Jogja, di luar Mekah. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhihku min adzabin alim. Siapa yang ingin melakukan kezaliman di Mekah, kami siapkan dia adab yang pedih. Di Mekah orang baru niat buruk aja sudah dicatat dosa. Baru niat buruk, belum melakukan, belum aksi, belum eksekusi. Belum aksi sudah tercatat dosa. Gimana kalau aksi? Kemudian orang di Mekah nipu jamaah haji, zalimi jamaah haji, jual kambing-kambing yang enggak ada.
Jual kambing ternyata kambingnya dijual lagi kepada warung. Jual kambing ternyata kecil seperti kucing ya. Sampai ada jemaah tanya saya, Ustaz, saya kemarin potong kambing tapi kecil sekali Ustaz. Itu sebenarnya kambing atau kucing? Ini pertanyaan saya nggak main-main. Dia mungkin bercanda tapi dia bilang kecil Ustaz, kayaknya tidak sah. Saya bilang coba kau lihat kambing atau kucing itu? Iya Ustaz, kecil sekali, kayaknya kucing Ustaz. Jemaah aja dibodohin. Saya ketemu jemaah aja, Ustaz saya disuruh potong 3 ekor kambing. Kenapa 3 ekor kambing? Orang jemaah haji cuma 1 aja. 3 Ustaz, katanya 1 kambing haji, 2 kambing korban, 3 kambing pelanggaran. Emang ibu melakukan pelanggaran? Enggak, tapi katanya setiap orang pasti melanggar. Sama aja ibu nyembelih, belum melanggar, kalau melanggar terus nyembelih lagi. Jadi dibohongin jemaah. Hati menjadi hitam cepat. Makanya orang-orang travel kalau suka nipu jemaah haji di Mekah, hatinya apa? Hitam. Sampai kita dengar ada sebagian bermaksiat berzina di hotel-hotel di Mekah Madinah. Kok bisa? Saya bilang bisa aja. Bisa aja. Kenapa? Karena maksiat di tanah haram, akumulasi. Hitamnya cepat, tidak seperti kita maksiat di Jogja, di Jakarta. Enggak. Jogja, Jakarta apa? Mekah Madinah ini kota suci. Kok bermaksiat situ? Hitam langsung cepat. Udah hitam, hati bisa seperti Abu Jahal. Kita kalau dengar kok bisa di Mekah begitu? Bisa. Gak usah heran. Karena ketika maksiat dilakukan yang pertama diserang apa? Hati. Maka ini hati-hati akumulasi. Lihat kata Nabi SAW tentang orang berdusta. Ini maksiat dusta. Kata Rasulullah SAW, Iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa la yazalu rajulu yakdzib wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hati-hatilah dengan dusta. Iyakum wal kadzib, hati dengan dusta. Kenapa? Dusta mengantarkan kepada kefajiran, kepada dosa-dosa. Dan kefajiran mengantarkan kepada neraka. Wala yazalu rajul yakdzib, dan seorang senantiasa berdusta. Ini akumulasi, dusta 1 hitam, dusta 2 hitam. Wa yataharral kadzib, bahkan dia jago dusta. Jago dusta, bahkan dia sengaja berdusta. Bukan dusta terpaksa aja, bahkan yataharra itu dia benar-benar cari kesempatan untuk bisa berdusta. Kata Allah, kata Nabi, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai distempel oleh Allah sebagai pendusta. Ketika sudah distempel oleh Allah sebagai pendusta, dia hilang kepekaan terhadap dosa. Sehingga dia dusta seperti ngomong biasa. Dusta seperti ngomong biasa. Saya pernah nasihati seorang. Saya bilang, engkau dusta. Saya dusta di mana? Saya bilang, kau saking banyak dusta, kau lupa dustamu. Saya bilang, ini dusta-dustamu. Saya sampai emosi. Karena dia suka berdusta. Karena saking berdusta, udah dusta, dia udah cuek. Seakan-akan cuma minum air putih aja, nggak ada masalah. Wa amal munafik yara dzunubahu kadhumabin mara ala anfi fayaqulu hakadha. Adapun orang munafik, dia tidak pandang dosanya. Dia kalau melakukan dosa seakan-akan seekor lalat lewat, dia cuma usir. Dan ada orang berdusta seperti biasa sekali. Ini contoh maksudnya, sudah distempel oleh Allah. Maka hati-hati ikhwan, kalau kita bermaksiat tidak bertobat, maka kepekaan terhadap maksiat akan hilang. Sehingga hati kita sudah hitam terakumulasi, waliyadzubillah, kita mau begini, kayaknya nggak ada masalah, biasa-biasa aja. Sampai ada orang berdosa, kemudian kawan bilang ini luar biasa. Dia salah tapi seakan-akan tidak salah. Ini kalau bukan jujur atau pemain. Kalau orang salah kemudian seperti tidak bersalah, kan mungkin orang jujur benar-benar tidak ada dosanya. Atau pemain memang dia jago. Sehingga dia tidak peka lagi dengan nama, tidak takut mau dibilang tenang aja. Padahal dia berdosa. Alhamdulillah. Maka hati-hati ikhwan. Maksud saya kalau kita melakukan dosa, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tatkala kita bermaksiat, yang perlu kita renungkan, yang keberapa sekarang? Keenam. Ingat, kita akan dihisab waktu kita terbuang sia-sia. Karena maksiat itu butuh energi, butuh duit, butuh waktu, dan semua ini akan hilang sia-sia dan di akhirat akan menjadi malah petaka. Seorang mau berzina, dia butuh energi, kumpulin duit, dia mungkin hunting cewek di ini, telepon sana, telepon sini, janji, kemudian sembunyi-sembunyi agar istri tidak tahu, kemudian ketemu deg-degan. Butuh energi, butuh waktu, sembunyi-sembunyi, itu semua habis waktu. Dia nonton film
Korea maksiat kan bukan satu seri, sampai 30 seri, episode baru lagi, judul baru lagi, nonton lagi berseri-seri, habis waktu. Dia nonton film dewasa, sehari kecanduan, sehari 1 jam, besok lagi, besok lagi, besok lagi, 30 hari, 30 jam. Tidak terasa, malaikat catat terus, tidak pernah berhenti. Ini semua akan dibongkar pada hari kiamat. Ya. Dia duduk bergibah dengan kawan-kawannya setengah jam, gibah lagi tiap hari, berapa waktu sudah dia lakukan. Dia makan riba, tiap bulan dia terima uang riba sampai 12 tahun. Kamu kok tidak tobat nanti? Insya Allah saya tobat kalau pensiun, itu namanya tobat terpaksa, sudah pensiun. Tapi kalau ada tawaran lagi, masuk lagi. Bertahun-tahun dia jalani maksiat. Dia narkoba, kemudian dia terjebak kecanduan, dan maksiat itu buat candu. Kata setan, la uzayyina lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Setan sudah bersumpah, iblis bersumpah di hadapan Allah dalam surat Al-Hijr, la uzayyinanna lahum fil ardi, aku akan menghiasi maksiat di atas muka bumi bagi anak-anak Adam. Kata sebagian ahli tafsir, yaitu kalau tidak dilakukan dia gelisah. Intinya menunjukkan maksiat itu memiliki sifat candu. Makanya saya sering bilang, kita ini manusia dihadapi dengan dua. Sama-sama bikin candu. Kebaikan bikin candu, maksiat juga bikin apa? Candu. Tinggal kamu pilih, jadi candu pelit atau candu rajin bersedekah. Sama-sama kecanduan. Orang kalau suka bersedekah, dia tidak bersedekah, dia gelisah. Ini uang banyak, mau kemana? Harus saya keluarin. Sama kalau orang pelit, dia kecanduan pelit. Ngapain kasih dia? Saya capek-capek, enak aja minta-minta. Sana kerja sendiri, kecanduan pelit. Tinggal antum pilih, mau jadi candu apa? Mau kecanduan baca Quran atau kecanduan nonton film? Masalahnya, untuk bermaksiat butuh energi, butuh waktu yang panjang. Butuh biaya, butuh kuota. Ya tidak? Ini semua dicatat oleh malaikat akan dibuka pada kita pada hari kiamat. Kalau renungkan kembali. Setiap waktu yang kita lewati adalah nikmat yang akan Allah tanya. Di antara nikmat yang Allah tanya, lan tazala qadama abdin hatta yus'ala an arba. Lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser menuju surga atau neraka sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dihabiskan. Umur maksudnya waktu. Sekali-sekali kita renungkan kalau kita lagi buka medsos, saya bakalan ditanya setengah jam saya nonton ini. Saya bisa enggak jawab Allah habiskan waktu nonton ini? Kalau bisa, jawab. Lanjutkan. Kalau enggak bisa, ganti. Kalau maksiat bisa jawab enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Kita saja suka olahraga, kita nonton acara olahraga berjam-jam, kalau kita ditanya, yakin bisa jawab? Itu padahal olahraga yang mungkin hukum asalnya mubah, kita pun bingung jawabnya. Tapi kalau maksiat gimana jawabnya? Maka seorang merenungkan, apakah dia ridha jika catatan amal dibuka ternyata isinya berjam-jam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian renungkan terakhir, umur kita semakin habis, waktu kita semakin, tubuh kita semakin dimakan oleh zaman, semakin rapuh, rambut semakin putih, pandangan semakin lemah, penyakit-penyakit mulai muncul, kekuatan tidak seperti dulu. Berarti umur kita bakalan habis. Sekali kita habiskan buat maksiat, sementara teman-teman kita umurnya dia habiskan untuk berketaatan, sudah berapa level mereka naik tinggi. Semakin naik level, udah ngaji semakin bagus, semakin takwa, semakin bahagia dengan keluarganya, semakin banyak sedekahnya. Kita masih berkutat dalam maksiat. Sudah berapa kita rugi? Kalaupun kita bertobat, mungkin sudah 2 tahun kita maksiat, dia sudah 2 tahun untuk sampai level kemana? Rugi kalau kita persaingan tentang hari akhirat. Kalau kita tobat, kalau kita enggak tobat, waliyadzubillah. Jadi ini sekedar renungan bagi kita semua ketika kita bermaksiat, dan di akhir pengajian ini saya ingin menyampaikan tentang ibadah yang agung adalah ibadah i'tiraf bidzambillah, yaitu mengakui dosa-dosa. Salah satu ibadah yang agung adalah ibadah mengakui dosa-dosa, mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang-orang yang mengaku dosa-dosa mereka. Ya. Dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah 102, Allah mengatakan wa akharuna i'tarafu bidzunubihim.
khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada sekelompok orang yang mereka mengakui dosa-dosa mereka. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Mereka mencampurkan antara amal saleh dengan kemaksiatan. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Asallahu ayyatuba alaihim. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada disebutkan seorang salaf yang bernama Al-Ahnaf bin Qais. Ketika dia ingat firman Allah, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh kami telah turunkan kepada kalian suatu kitab, itu Al-Qur'an, fihi dzikrukum, yang dalam Al-Qur'an ada penyebutan kalian. Ya, zahirnya seperti itu. Ada yang mengartikan mengingatkan karena kalian disebut dalam Al-Qur'an. Maka dia langsung buka Al-Qur'an. Karena kita semua disebut dalam Al-Qur'an. Saya bagian mana? Maka dia buka Al-Qur'an dari awal. Dia buka, dia baca. Ketika melewati ayat-ayat tentang orang-orang kafir, ini bukan saya. Saya berlindung dari siksaan neraka jahanam. Saya berlindung dari sifat orang kafir. Ketika dia melewati orang-orang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina, ini bukan saya, terlalu jauh, saya bukan seperti itu. Dia baca terus sampai pada surat At-Taubah ayat 102. Maka dia baca wa akharuna i'tarafu bidzunubihim. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Dan ada sekelompok manusia yang mereka mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampurkan amal soleh dengan amal keburukan. Kata dia, itulah saya. Itulah saya. Maka tinggal kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Itu jalan yang sangat mudah. Kalau kita bicara di dunia, kita disidang oleh orang. Ada salah, kemudian hakim sidang kita. Kalau seorang itu atau terdakwa mengaku, itu cara paling ampuh. Dia mengaku seluruh kesalahan, tidak perlu lagi datangkan saksi, tidak perlu lagi bukti-bukti, dia ngaku, selesai. Tetapi di dunia orang tidak mau ngaku karena dia tahu kalau dia ngaku dia akan habis. Dia akan ditangkap, mungkin dibunuh, akan macam-macam, akan diambil hartanya, sehingga orang tidak mau ngaku, sehingga hakim butuh mendatangkan bukti-bukti. Tapi kalau kita ngaku di depan Allah, justru sebaliknya, kita ngaku dosa-dosa kita, maka kita akan selamat. Dan kita enggak perlu malu. Kalau ngaku di depan hakim kita malu. Tapi kalau ngaku depan Allah adalah ibadah, justru pintu keselamatan. Wa akharuna i'tarafu bidzunubihim. Dan sebagian orang mereka mengakui dosa-dosa mereka. Jangan sampai kita tidak mengakui dosa, akhirnya baru mengaku di hari kiamat kelak yang di mana sudah tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir yang mereka baru mengaku di hari kiamat kelak. Dalam surat Ghafir ayat 11, kata Allah, mereka berkata, fa'tarafna bidzunubina, fahal ila khurujin min sabil. Ya Allah, kami ngakui dosa-dosa kami. Fa'tarafna bidzunubina, kami ngaku sekarang ya Allah. Fahal ila khurujin min sabil, adakah cara untuk bisa keluar dari neraka? Jawabannya enggak ada. Percuma mengaku di hari kiamat kelak. Demikian dalam surat Al-Mulk ayat 11 Allah berfirman, fa'tarafu bidzunubihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka pun mengakui dosa-dosa mereka, maka celaka bagi mereka masuk dalam neraka jahanam. Maka ini ibadah yang agung yang harus sering kita lakukan, ngaku dosa-dosa kita. Oleh karenanya ada zikir-zikir yang mengingatkan kita untuk mengaku dosa. Kita ketika baca zikir tersebut hendaknya kita berhenti untuk kita ngaku dosa-dosa kita. Seperti zikir pagi petang. Zikir Sayyidul Istighfar apa? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ini di antara pengakuan. Aku berlindung dari dampak keburukan yang sudah aku lakukan. Berarti aku maksiat enggak? Aku maksiat enggak? Dan kita tahu pasti ada dampaknya, maka kita berlindung. Ya Allah, saya maksiat. Makanya a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari keburukan apa yang telah aku lakukan. Itu dosa-dosa. Kemudian setelah itu abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui meskipun aku seperti ini, aku akui seluruh nikmat kau terus turunkan kepadaku. Kemudian pengakuan berikutnya abu'u bi dzambi. Dalam sebagian riwayat abu'u laka bi dzambi. Dan aku mengakui dosa-dosa. Abu'u bi dzambi maknanya ya Allah ada dosa-dosa yang aku pikul belum bisa aku tinggalkan. Aku mengakui hal tersebut. Tolonglah hamba-Mu ini. Itu di antara doa dalam sel istighfar kita renungkan ini makna. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, itu pengakuan. Kemudian abu'u bi dzambi, yaitu aku mengaku aku datang bertemu dengan engkau dengan memikul apa? Dosa-dosa. Ini salah satu zikir yang situ ada i'tiraf.
Di antaranya juga dalam doa istiftah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika wa ana awwalul muslimin. Kemudian Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduk. Zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi. Faghfir li dhunubi jami'an. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Allahumma inni laka wa ilaik. Wa syarru laysa ilaik wal khairu wa labbaik wa sadaik wa syarru laysa ilaik wal khairu bi yadaik inni laka wa ilaik tabarakta wa ta'ala. Ini doa istiftah panjang banget ya. Sudah hafal belum? Belum. Yang hafal yang mana? Ini doa istiftah panjang dalam Sahih Muslim dari kalau masalah Ali bin Abi Thalib. Kita ulangi doanya kepanjangannya. Tapi di antaranya Rasulullah dalam doa itu mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi. Aku telah berbuat dosa terhadap diriku wa taraftu bi dzambi dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Jadi ada iktiraf, saya mengaku dosa-dosa. Ini di antara kalau kita baca doa tersebut hendaknya seorang merenungkan di antara ibadah yang agung adalah mengakui dosa-dosa. Mengakui dosa-dosa. Oleh karenanya itu yang dilakukan oleh para nabi, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Seperti Nabi Adam ketika bertobat dia mengatakan apa? Rabbana dzalamna anfusana. Ya Rabb kami telah menzalim diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tidak merahmati kami dan mengampuni kami, kami termasuk orang yang merugi. Apa kata Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam perut ikan paus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka di antara ibadah yang agung al-i'tiraf bidzunub, seorang duduk kemudian dia ketika baca zikir-zikir tersebut dia mengakui dosa. Dosa kita banyak ya, dosa kita banyak. Yang telah lalu, yang kita sudah bertobat entah diterima atau tidak wallahu a'lam. Yang waktu kita habisin melihat yang tidak wallahu a'lam. Lisan kita gunakan untuk merendahkan orang lain, menggibah orang lain wallahu a'lam. Allah ampuni atau tidak. Kita ingat-ingat. Kita ingat-ingat dosa-dosa tersebut. Ya. Dan itu di antara ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama memandang ayatin fi kitabillah, ayat yang paling memberikan harapan kepada kaum muslimin adalah ayat ini. Ada ulama khilaf tentang ayu ayatin arja fi kitabillah. Ayat mana yang paling memberi harapan, yang paling membawa rahmat besar bagi kaum muslimin. Khilaf. Saya kalau tidak salah ada mungkin 10 pendapat, 15 pendapat. Ada yang bilang ayat ini, ada yang bilang ayat ini, ada yang bilang ayat seperti, ada yang mengatakan ayat yang paling beri harapan adalah surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang banyak melakukan maksiat jangan putus asa. Sungguhnya Allah, ada yang bilang ini ayat yang paling beri pengharapan. Ada ayat juga yang mengatakan yang paling beri pengharapan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ini paling beri pengharapan. Yang penting saya tidak syirik, mudah-mudahan selamat. Ada yang bilang ini ayat yang paling beri pengharapan. Ada yang bilang ayat yang paling beri pengharapan adalah ayatul dain. Ya. Ayat dain itu dalam surat Al-Baqarah, di akhir-akhir surat Baqarah ya. Ya, Allah menyatakan kalau kalian mau utang piutang faktubu, maka tulislah. Ayatnya sangat panjang. Sebagian ulama mengatakan bayangkan karena cintanya Allah kepada hambanya, Allah atur cara berhutang supaya hambanya tidak salah. Ketika Allah perhatian kepada seorang hamba urusan duniawinya agar tidak salah, berarti Allah sangat penyayang. Sampai detail masalah ayat terpanjang ayat tentang hutang piutang. Dan ada yang mengatakan ayat ini yang paling memberikan apa? Harapan. Karena kebanyakan manusia mencampurkan kebaikan dan keburukan. Selama mengakui dosa, Allah ampuni. Tinggal ngaku. Sering diulang-ulang pengakuan tersebut.
Kita semua banyak dosa. Makanya apa ucapan para ustaz ketika di awal kajian? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami. Wa min sayyiati amalina, dari keburukan amal kami. Hati ini ada masalah, amal juga ada masalah. Ini kan kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina sampai heboh dalam hadis Haditsatul Ifk, Rasulullah datang kepada Aisyah, Rasulullah belum datang wahyu, Rasulullah bingung. Sampai seandainya istrinya pun berzina, Rasulullah selalu bertobat. Karena Rasulullah tidak tahu. Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, innal abda idza tarafa bidzam, sungguhnya hamba jika mengakui dosanya, Allah ampuni." Aisyah malah jengkel. Karena Rasulullah masih kasih kemungkinan mungkin saja dia berdosa. Maksudnya Aisyah pengennya Rasulullah bilang, istriku pasti baik, enggak mungkin. Tapi Rasulullah juga enggak mungkin begitu karena Rasulullah tidak tahu hal gaib. Maka Rasulullah masih kasih dua kemungkinan. Kasih Rasulullah, "Ya Aisyah, kalau kau benar, sayubarri'ukillah, Allah akan bela engkau kalau kau benar. Tapi kalau kau salah, ngaku saja. Sesungguhnya orang yang ngaku akan diampuni oleh Allah." Maka Aisyah pun marah, kata Aisyah, "Ya ayah, bantah Nabi." Wahai ibu, bantah Nabi. Tapi intinya Rasulullah mengatakan, kalau kau berdosa mengaku. Ini bayangkan kalau waliyadzubillah, maksudnya ada kondisi seorang istri Nabi berzina. Kalau dia bertobat, diterima oleh Allah atau tidak? Diterima, padahal dia istri Nabi. Yang penting dia ngaku bertobat. Maka inilah ibadah yang perlu kita renungkan, sering-sering kita ingat dosa-dosa kita. Jangan lupakan dosa-dosa kita. Manusia sering suudzon sama orang, husnudzon sama diri sendiri. Harusnya kita balik. Seringlah kita suudzon sama diri sendiri, husnudzon sama orang lain. Di antara cara suudzon sama diri, kita banyak dosa. Dosa kita ini banyak. Kalau mau di total berapa jam kita berdosa? Banyak. Demikian para hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi muhasabah, renungan bagi kita semua. Agar kita ngerem kalau berdosa segera bertobat kepada Allah. Waktu terus berjalan, umur semakin habis, waktu pertemuan kita dengan Allah semakin cepat. Kemarin saya waktu ngisi pengajian di Jakarta Barat, ada kawan usianya sudah 71. Dia bilang, "Ustaz, kemarin kawan kita dia di masjid dan kebiasaan kami duduk sampai zikir pagi petang, dan di zikir masih ketawa-ketawa. Habis sholat subuh kami berzikir, setelah zikir kami makan sarapan, masih ketawa-ketawa Ustaz. Dia pulang ke rumah, mungkin 15 menit kepalanya pusing, langsung meninggal dunia. Tidak ada tanda-tanda bakalan meninggal." Saya bilang alhamdulillah, orang itu husnul khotimah. Karena husnul khotimah habis apa? Habis sholat subuh berjamaah, zikir pagi petang. Yang penting bagi kita bukan mati tidak mati, karena kita semua mati. Yang penting adalah bagaimana matinya kita, itu yang penting. Bagaimana cara kita mati? Mau mati ketabrak mobil, mau mati sakit, mau mati dalam jihad, mau mati semua akan mati. Mati dadakan, tapi yang penting bagaimana cara kita meninggal. Makanya seringlah kita bertobat dan iktiraf, mengakui dosa-dosa kita. Baik, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.